Di sebuah negeri yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, berdirilah kerajaan Samudrasa. Sebuah kerajaan makmur yang dikelilingi sungai jernih dan hutan hijau. Rakyat hidup tentram karena dipimpin oleh raja dan ratu yang bijaksana. Mereka tidak memerintah dengan ketakutan, melainkan dengan kasih dan keadilan. Namun, di balik kemegahan istana dan senyum para rakyat, tersimpan satu kerinduan yang selalu mengisi doa-doa sang ratu setiap malam. Ratu telah lama mendambakan seorang anak. Setiap pagi, setiap senja, bahkan di antara helaan nafasnya, doa itu terus terucap. Kau bisa merasakan betapa harapan itu tumbuh bersama air mata yang jatuh dalam kesunyian. Sang raja selalu menenangkan, meyakinkan bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Meski demikian, kerinduan itu tetap menjadi ruang kosong yang tak tergantikan. Suatu hari, seorang nelayan datang ke dapur istana membawa hasil tangkatan. Di antara ikan-ikan biasa, terdapat seekor ikan yang bersisik berkilau keemasan. Matanya jernih, seolah menyimpan kecerdasan yang tak lazim. Ketika juru masak hendak menyiapkannya, ikan itu berbicara. Suaranya lembut, memohon agar tidak dibunuh. Kau dapat membayangkan keterkejutan sang juru masak. Namun, keserakahan perlahan mengalahkan rasa takutnya. Ia membawa ikan itu kepada ratu, berharap hadiah besar. Ketika ratu melihat ikan yang dapat berbicara, hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Seolah doanya selama ini menjelma dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan. Ratu memutuskan merawat ikan itu di dalam akuarium istana. Ia memberinya nama Aruna, dan sejak hari itu, ia memperlakukan ikan tersebut seperti anak sendiri. Ia berbicara, tertawa, bahkan meneteskan air mata di hadapan Aruna. Ikan itu membalas dengan kesetiaan dan kasih yang tulus. Kau akan merasakan bahwa ikatan mereka bukanlah ikatan aneh, melainkan hubungan dua jiwa yang saling membutuhkan. Keajaiban pun terjadi. Aruna tumbuh dengan cepat. Akuarium kecil tak lagi mampu menampung tubuhnya. Ratu memerintahkan pembuatan akuarium yang lebih besar. Hingga akhirnya, sebuah kolam raksasa dibangun di taman kerajaan. Tak ada yang berani membantah. Bagi ratu, kebahagiaan anaknya adalah segalanya. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Aruna sering diam. Warna sisiknya memudar. Ketika ratu bertanya, Aruna mengungkapkan kesepiannya. Ia merindukan seorang pendamping, seseorang yang dapat menemaninya berbagi hari. Kau bisa merasakan dilema sang ratu. Ia mencintai anaknya lebih dari apapun dan tak sanggup melihatnya menderita. Maka ia mengumumkan sayembara ke seluruh negeri. Siapapun yang bersedia menjadikan putrinya sebagai permaisuri Aruna akan mendapat hadiah berlimpah. Namun, ketakutan menguasai rakyat. Mereka membayangkan Aruna sebagai makhluk buas. Satu persatu menolak. Hingga pada suatu hari, utusan kerajaan tiba di rumah seorang janda bernama Ratmi yang hidup bersama dua gadis. Laras, anak kandungnya, dan Sari, anak tirinya. Ratmi tergiur hadiah. Tanpa ragu, ia menawarkan Sari. Gadis itu menunduk, air matanya jatuh. Kau tahu, pada saat itulah takdir mulai bergerak, meski belum ada yang menyadarinya. Malam sebelum keberangkatan, Sari menangis di tepi sungai. Tangisnya bukan sekadar takut, melainkan perasaan ditinggalkan oleh dunia. Kau bisa merasakan betapa rapuhnya hatinya, namun juga betapa tulus jiwanya. Dalam kesunyian itu, seekor ular tua muncul dari balik semak. Dialah Nagatirta, penjaga sungai dan saksi bisu banyak takdir manusia. Nagatirta mendengarkan kisah Sari tanpa menghakimi. Dengan suara tenang, ia memberinya 3 batu dari sarangnya. Ia menjelaskan bahwa Aruna bukanlah ikan biasa.
Ia adalah pangeran manusia yang dikutuk oleh saudaranya karena iri hati. Kutukan itu hanya dapat dipatahkan oleh keberanian dan ketulusan sejati. Keesokan harinya, Sari dibawa ke istana. Ia ditempatkan di kamar di samping kolam Aruna. Ratu menyambutnya dengan hangat. Perlakuan baik itu membuat ketakutan Sari sedikit mereda. Namun malam tetap datang, membawa ujian yang tak terelakkan. Saat air kolam bergelombang dan sosok Aruna muncul, jantung Sari berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia melempar batu pertama. Aruna tenggelam. Batu kedua menyusul. Pada lemparan ketiga, cahaya memancar dari air. Kutukan itu runtuh. Aruna berubah menjadi seorang pangeran tampan. Kau akan merasakan keheningan yang sakral saat itu. Sebuah keajaiban yang lahir dari keberanian seorang gadis sederhana. Aruna berterima kasih. Ia melihat Sari bukan sebagai korban, melainkan penyelamat. Pagi harinya, mereka menghadap ratu. Sang ratu menerima kebenaran dengan lapang dada. Bagi ratu, Aruna tetaplah anaknya, apapun wujudnya. Ia memeluk Sari, menyadari bahwa ketulusan gadis itulah yang mengembalikan kebahagiaan keluarga mereka. Pernikahan pun dilangsungkan. Kerajaan Samudrasa bersuka cita. Ratmi dan Laras tak mendapat apa-apa selain penyesalan. Sementara Sari memperoleh kehidupan baru yang tak pernah ia impikan. Kita belajar bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Keberanian selalu menemukan jalannya. Dan takdir, betapapun kelamnya, dapat berubah oleh hati yang baik.